Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kembali kita bertemu dalam program Renungan Harian Geni 20 Agustus 2021 bersama saya Ermano dari komunitas Gracia Bali. Hari ini marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari bacaan Injil hari ini, yaitu Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai dengan 40. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu sahabat geni yang dikasihi Tuhan, dalam menerapkan hukum-hukum Taurat, para ahli Taurat mencoba menafsirkan hukum tersebut menjadi hukum-hukum yang lebih spesifik. Dengan maksud, dengan penafsiran tersebut, maka mereka lebih bisa mengerti hukum Taurat dengan lebih jelas, dan mereka dapat melakukan dengan lebih baik sesuai dengan konteks kehidupan pada masa tersebut. Namun tidak jarang muncul perdebatan dalam penafsiran hukum-hukum Taurat tersebut. Pada akhirnya, hukum Taurat berkembang menjadi hukum yang berisi ratusan perintah dan ratusan larangan. Ketika Yesus ditanya, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawaban Yesus sungguh sangat di luar dugaan. Yesus memberikan sebuah pemahaman yang baru akan hukum Taurat. Bukannya memilih satu dari banyaknya hukum, Yesus justru menyampaikan sebuah hukum yang merangkum seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jawab Yesus, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Bapak Ibu, sahabat geni yang terkasih dalam Kristus, dalam menjalankan kehidupan kita, kasih kita kepada Allah dan kepada sesama harus menjadi dasar dalam setiap pikiran, dalam setiap perkataan, dan dalam setiap tindakan kita. Mengasihi adalah perintah Tuhan. Ini artinya, sebagai sebuah perintah, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama bukanlah sesuatu yang dapat kita pilih. Sebab itu bukanlah pilihan, tetapi mutlak dan harus dilakukan. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak mungkin mengasihi Allah kalau kita tidak mengasihi sesama. Tanpa kita mengasihi Allah, maka mengasihi sesama akan menjadi begitu berat dan sulit. Dan jika kita tidak mengasihi sesama, tidak mungkin kita mengasihi Allah. Ketika kita mengasihi Allah, maka hal tersebut seharusnya terwujud dalam tindakan kita mengasihi sesama. Pertanyaannya sekarang yang pertama, sudahkah kita mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita? Jika kita mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi, maka kita pasti menempatkan Tuhan di tempat yang paling tinggi, dan kita akan menempatkan Dia di tempat yang terutama dalam kehidupan kita. Mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, ini juga berarti dalam setiap tindakan kita, maka pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita arahkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Lalu bagaimana menyenangkan hati Tuhan? Jawabannya ialah kita melakukan sesuatu yang menjadi kehendak Allah.
Melalui firman kita akan mengenal kehendak Allah. Dan di dalam kasih Tuhan, maka Roh Kudus akan membimbing kita untuk dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Salah satunya, Allah menghendaki kita untuk mengasihi sesama kita. Maka pertanyaan berikutnya yang kedua, sudahkah kita mengasihi sesama kita? Sudahkah kita berbagi kepada sesama kita yang membutuhkan? Sudahkah kita menolong mereka yang memohonkan bantuan dari kita? Sudahkah kita mengampuni orang-orang yang telah menyakiti hati kita, menyakiti perasaan kita? Sudahkah kita berdoa bagi sesama kita? Mengasihi Allah harus terwujud dalam bentuk kasih kita kepada sesama kita. Mengasihi sesama juga harus dilakukan dalam rangka mengasihi Allah. Sahabat geni yang terkasih dalam Kristus, Allah adalah kasih. Maka kita sebagai manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, sejatinya secara kodrati kita memang diciptakan Allah untuk dapat mengasihi. Untuk itu, marilah kita senantiasa hidup dan bertumbuh dalam kasih, sebab kita telah dipanggil dan diciptakan untuk mengasihi. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk setiap kasih setiamu yang kami boleh rasakan dan kami terima senantiasa. Ya Bapa, kiranya bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat semakin mengasihi Engkau, dan kami dimampukan untuk dapat mengasihi sesama kami. Biarlah kasih yang telah kami terima daripadamu boleh kami pancarkan kepada setiap orang yang kami jumpai. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam damai dalam kasih Kristus. Tuhan memberkati.